Sekarang saya mau ke Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana. Prof, selamat malam. Selamat malam Bang Karni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak ketemu, Prof. Ya. Jadi rindu juga saya ketemu Profesor Romli. Bukan benci tapi rindu ya, bukan ya. Bukan. Itu ya tadi yang datang sesuka hati. Pak Prof mungkin udah dengar dari tadi diskusi kami. Ya. Apa pendapat Prof sebagai pakar hukum pidana terhadap peristiwa ini? Ya, Bang Karni sebagai pakar hukum pidana ya, ini saya melihat kan ini bagian dari eksekusi sebetulnya. Ya, kalau melihat dari kronologis peristiwa, kasus Joko Chandra ini bagian dari eksekusi sebetulnya. Eksekusi apa? Pidana badan 2 tahun itu. Kalau perampasan harta sudah selesai, ya. Jadi bagi saya menjadi pertanyaan ya, ini tentang status juga Joko Chandra tadi sudah disampaikan Saudara Hamid Awaludin ya, bahwa memang statusnya ini WNA. Terakhir dari tadi Ditjen Imigrasi menyampaikan bahwa sudah dicabut paspornya. Nah, yang belum kita ketahui, memang ada beberapa negara yang membolehkan duit kewarganegaraan. Bahkan 2-3 negara dia bisa memiliki paspor itu. Nah, kalau tadi yang disebut Saudara Hamid Awaludin bahwa pemerintah Papua Nugini memberikan paspor atas nama lain, ya mungkin Papua Nugini memberikan mengakui duit kewarganegaraan, nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau seandainya Joko Chandra menggunakan nama lain, maka dia melanggar undang-undang kewarganegaraan PNJ, bukan Indonesia. Karena paspornya yang kemarin dicabut itu, menurut Pak Dirjen itu paspor Indonesia dan tidak pernah dipergunakan, dan melalui prosedur administrasi kependudukan sah. Jadi saya ingin menekankan bahwa ya pemerintah sudah mencanangkan adanya sistem IT kependudukan dengan tujuan agar supaya ada efisiensi, kecepatan dalam pelayanan publik. Tadi disebutkan oleh Pak Dirjen Dukcapil tadi ya, itu bukan sesuatu yang jadi masalah, ya kan? Tidak harus menjadi masalah. Tadi Pak Lurah membawa, karena dia tahu persis bahwa datanya ada. Mungkin KTP-nya juga masih ada, itu KTP lama. Masalahnya kan begini, ini masalah koordinasi berbasis IT. Saya setuju tadi Pak Dirjen Dukcapil tuh, Profesor Sunda, setuju. Memang kita memasuki abad IT, revolusi industri keempat malah ya, teknologi canggih. Semua kementerian sudah memiliki itulah kira-kira, memiliki basis data masing-masing. Tapi yang saya lihat belum terkoordinasi, terintegrasi. Jadi kalau disebut tadi integrated criminal justice system, itu dalam pengertian pro justisia. Tapi dalam hal ini tentunya sebagai sarana pendukung kependudukan wajib diberitahu bahwa seseorang telah dicekal, seseorang telah dicabut paspornya misalnya. Nah, ini koordinasi ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan satu instansi dengan instansi lain ya. Nggak bisa ya, janganlah. Karena memang dari dulu
ya, sejak di birokrasi saya di sana juga masalah koordinasi ini masalah yang paling lemah dalam sistem pemerintahan kita sampai sekarang. Maksudnya ada sistem IT adalah mengurangi kelemahan-kelemahan koordinasi. Namun tentunya harus disertai dengan sarana pendukung. Ya. Nah, itu masalah kita ya. Nah, kemudian yang saya dari aspek hukum saya ini ya. Kalau seseorang sudah dicabut paspornya oleh pemerintah kita, tadi Pak Dirjen menyampaikan status dia bukan lagi warga negara Indonesia. Berarti dalam hukum pidana internasional yang diakui secara universal, hukum keimigrasian, dia stateless. Dia stateless. Nah, kalau dia stateless, kemudian dijadikan katakanlah buron lah ya. Di Interpol mau ditahu semua negara yang namanya ini. Terus pertanyaan saya, kalau tertangkap pun mau dibawa kemana? Yang namanya Joko Chandra, dia bukan warga Indonesia. Dia tinggal melakukan eksekusi. Ya pertanyaan balik gitu. Dalam hal penuntutan memang, ya kalau seseorang beralih ke warga negaraan dalam proses penuntutan, dia tetap bisa dituntut. Tapi ini dalam proses eksekusi, ini masalah. Di dalam KUHP pasal 84 itu ada daluarsa eksekusi. Saya udah hitung-hitung 2034 baru daluarsa eksekusinya. Jadi masih berlaku. Jadi kalau Kejaksaan Agung meminta itu ya satu hal yang memiliki dasar hukum. Tidak keliru. Tapi masalahnya sekarang kan begitu tadi. Ya kan? Bukan daluarsa penuntutan, daluarsa eksekusi pun masih dalam tenggat. Sekarang masalahnya kalau sampai dia tertangkap misalnya Singapura saja, mau dibawa kemana oleh Singapura? Joko Chandra mengatakan saya bukan warga negara Indonesia, saya stateless. Nah ini masalah. Makanya terus terang, saya juga kaget kalau memang paspornya diambil. Kalau memang kita mau berdia dalam status warga negara Indonesia melakukan kejahatan di Indonesia, hanya tinggal eksekusi. Harusnya paspornya jangan dicabut dulu, tunda aja. Strategisnya begitu. Sampai tertangkap, ya kan? Tapi kalau sekarang dicabut, saya bingung nanti polisi di negara lain menangkap, lalu dia nggak mau dibawa kemana. Ini permintaan Interpol Indonesia. Joko Chandra mengatakan, maaf saya udah dicabut paspor saya, ini paspor saya Papua Nugini, bukan paspor Indonesia. Ini masalah loh, ini, ya kan? Itu satu. Yang kedua ya. Masalah dua orang ya, dua hubungan antar negara dalam konteks hukum pidana internasional itu ada hubungan, ada perjanjian-perjanjian yang harus ditaati oleh masing negara. Setahu saya kita sudah memiliki ASEAN Convention on Mutual Legal Assistance, ya kan? Sudah ada, sudah disahkan. Hanya Papua Nugini juga. Saya nggak tahu, sepertinya belum ada ekstradisi dengan PNJ, belum ada MLA. Dengan Australia kita sudah lengkap, dengan Tiongkok, dengan Hong Kong. Terakhir MLA dengan Swiss. Ya kan? Nah kalau Joko Chandra itu dia tidak ada di mana-mana, di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, ini ada masalah buat kita. Makin jauh dari jangkauan hukum kita malah. Ya masalah kedua itu. Nah di sini persoalannya ya. Katakanlah kita mau mencontoh penjahat Perang Dunia Kedua lah, Eichmann itu berpuluh-puluh tahun tetap saja ditangkap, dituntut. Pertanyaan saya ya, 2 tahun dia dipidana, harus dieksekusi, dia melarikan diri, pergilah katakanlah, bahasa yang enak pergi gitu, melarikan diri. Tapi 10 tahun lebih dia dalam keadaan status di luar negara Indonesia. Saya bingung, kenapa nggak jalani 2 tahun saja toh? Misalnya daripada 10 tahun di mana-mana, jadi 8 tahun dia sebetulnya nggak menurut saya lo balik lagi. Nah ini masalah lo. Saya juga nggak mengerti dalam pemikiran saya ini penasehat
Joko Chandra waktu lari itu gimana memberikan nasihatnya kok sampai gak diperhitungkan. Kalau hukumannya misalnya 20 tahun, 15 tahun ya manusiai wajar lah manusia dikurung 15 tahun. 2 tahun belum remisi nanti, belum bebas bersyarat. Paling dia jalannya 1 tahun. Nah mungkin tadi nih katakan penasihat hukum Ibu Anita ya, kita bisa merasakan kalau orang dizolimi ya seperti itulah kondisinya. Semua orang jadikan tersangka tuh pasti dizolimi. Masalah zolim tidaknya dibuktikan di pengadilan. Jadi cocok itu, Saudara Bonyamin mengatakan why not, datang saja, hadapi aja kalau yang betul. Toh masih bisa PK di dalam selama menjadi pidana. Nah di situ berjuang. Kalau memang dia mau taat hukum. Ya saya juga nggak mengerti kalau memang kita dizolimi, kita lawan bukan dengan cara lari. Ikuti saja sebagai warga negara, ikuti. Tahu zolim tapi kezoliman itu kan berakhir kok, kebenaran akan terbukti, gitu aja. Ya. Kalau masalah kenapa jaksa bisa PK, ini di kita ini, ya sistem hukum kita ini ada norma, ada undang-undang, ada kepastian hukum, tapi kita juga mengakui jurisprudensi. Walaupun secara resmi dalam Undang-Undang 12 2011 kita tidak menganut jurisprudensi sebagai sumber hukum. Tidak ada, semua undang dasar, undang-undang dan turunannya. Tapi dalam praktek, ya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu ada. Hukum adat saja, nggak ada itu pengakuan hukum adat. Kenyataannya di Kabupaten Sijunjung, beberapa kabupaten lain hukum adat berlaku dan polisi jaksa tidak ada masalah. Tidak berlaku. Jadi dalam hal ini kita jangan, artinya jangan memang kita berpikir lurus-lurus seperti itu. Faktanya hukum itu tidak pernah sesuai yang kita pikirkan, yang kita pelajari, tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Nah itulah yang namanya living law. Living law itu bisa dalam posisi negatif dan posisi tergantung dari siapa, posisi apa, siapa dia. Itu saja. Jadi dalam hal ini kesimpulan saya, sistem IT kita dalam review university yang keempat ini, ya kan, itu kasus ini sepertinya sederhana tapi punya makna mendalam bagi saya dari segi hukum, karena disinilah perpaduan antara hukum dan teknologi. Tidak sekedar sebagai ilmu, tapi juga sebagai terapan. Kita sudah punya undang-undang ITE ya, sudah punya undang-undang banyak lagi peraturan perundang-undangan di kementerian yang melakukan pelayanan perdagangan, izin dagang oleh e-commerce. Kita sudah mulai, tapi satu yang kelihatan, lintas kementerian, lintas lembaga, berbasis sistem itu belum terjadi. Nah ini lebih jauh tentu dengan peristiwa ini, khususnya dalam bidang di Administration of Justice, Kementerian Hukum HAM harus memelopori untuk menyatukan, mengintegrasi ya kementerian lembaga yang memang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan umum atau peradilan pidana. Jadi ada sesuatu yang baru yang saya petik dari peristiwa ini, bahwa memang hukum berbasis IT itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya. Artinya pada hari ini kita katakan bahwa ada seseorang terpidana ya kan, atau kemudian juga melarikan diri, hari itu juga Dukcapil tahu orang itu siapa. Nah ini hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Hal lain juga banyak ya, banyak yang memang harus dibenahi. Tapi saya setuju bahwa filosofi hukum teknologi itu jangan dibalik ya, bahwa teknologi akan mengungguli manusia. Ternyata bisa juga manusia mengungguli teknologi ya, jangan dibalik. Nah oleh karena itulah maka menurut hemat saya ya, kasus ini kasus yang sepertinya kasus biasa,
tapi luar biasa dalam pengertian secanggih apapun sistem IT masih bisa disusupi. Nah, ke depan bagaimana ya? Bagaimana kita membangun satu sistem bukan hanya antar kementerian lembaga, tapi antar negara. Antar negara itu bukan hanya Interpol, bisa saja dengan antar negara itu antar kementerian kehakiman, Kejaksaan Agung, by system. Jadi kita sudah mulai melangkah lebih jauh ya ke depan bahwa data-data pribadi yang ada di basis sistem Dukcapil tidak hanya data statis tapi dinamis dan bermanfaat bagi kepentingan bukan hanya pelayanan, kepentingan perlindungan, melindungi kepentingan negara, keamanan dan keamanan publik. Ya, jadi ini tadinya saya mengira kasus ini ada yang kita sebut cybercrime atau cyber attack, tapi rupanya bukan itu. Masalah intinya tadi Saudara Hamid Amaludin sudah mengatakan ini masalah karena 2 paspor saja. Kalau hanya 1 paspor nggak mungkin, karena 2 paspor dia menggunakan nama lain, mungkin fotonya juga berbeda, kita tidak tahu. Sederhana sebetulnya, tapi dari kesadaran itulah muncul masalah yang cukup merepotkan. Masih baik tinggal eksekusi gitu. Ya, terima kasih Bang Karni, demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.